Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyu wa khaliluh wa khairatun min khalqihi wa aminu ala wahyi ala salamu wa rahmatan lil alamin wa hujjatan ala ibadi ajma'in fa hadallahu ta'ala bihi min ad-dhalalah wa bassara ibada jahala wa kafara bihi ibada wa aghna bihi ibada al-ilm wa lamma bihi ibada syatat wa amma bihi ibada al-khawf fa salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi tayyibin wa ashabihi ghurri yamin mattasal ta'in bin adad wa maksudun bi khabar wa salam katsira. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali ya di pertemuan ke-10 ya sekarang ya. Alhamdulillah kita di jilid pertama ini kita sudah masuk di dars ar-rabi' asyar ya, di pelajaran ke-14 ya. Di mana kemarin kita udah bahas terkait macam-macam sifat ya. Dan seperti yang teman-teman ketahui ya, isim itu sendiri atau kalimat atau kata dalam bahasa Arab itu kan dibagi menjadi 3 macam ya. Ada yang pertama itu namanya isim, kemudian yang kedua itu namanya fi'il, dan kemudian yang ketiga ada yang namanya harf. Jadi kalau fi'il ya, fi'il itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah yang namanya kata kerja ya. Nah, contohnya dhahaba yadhabu misalkan, itu artinya pergi ya. Kemudian qoma yaqumu itu artinya berdiri. Jadi setiap kata kerja itu kita sebutnya dalam bahasa Arab adalah fi'il ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya harf ya. Jadi kalau tadi isim, fi'il sama harf, itu ada yang namanya harf. Harf itu namanya dalam bahasa kita kata penghubung. Contohnya apa? Contohnya kalau kemarin kita sering bahas yang ada yang namanya fi gitu ya. Fi itu artinya kan di dalam ya. Nah, di dalam ini kan kata penghubung, makanya kita sebut dalam bahasa Arab dengan istilah harf seperti itu. Nah, kemudian ada juga contohnya misalkan lam kemarin ya, misalkan lil abi ya, atau li abi. Nah, li lam di sini itu juga termasuk daripada yang namanya harf ya. Nah, itu adalah namanya harf. Nah, li abi itu artinya ayah saya memiliki seperti itu. Dan kemudian yang terakhir itu ada yang namanya isim ya. Nah, isim sendiri ini kalau teman-teman perhatikan ya, itu memiliki banyak macam ya. Ada yang namanya ismul zat. Nah, ismul zat ini contohnya atau mungkin dalam bahasa kita sering kita sebut kata benda. Contohnya tadi madrasah, kemudian misalkan sayyarah, ya. Kemudian markab misalkan kendaraan ya, markab ya. Nah, itu semuanya namanya ismul zat. Tapi ada juga yang namanya ismu sifah. Isim memang bentuknya itu sesuai sifat. Contohnya apa? Ya, contohnya yang seperti kita bahas di pertemuan kemarin ini ya. Ada yang namanya tawil, kemudian qasir, ada qawi, ada dhaif, sakhin, waqif, dan sebagainya seperti itu. Dan kemarin kalau nggak salah kita udah sampai di tamrin ke berapa ya? Ada ingat? Di tamrin keempat ya. Ya. Ya, tamrin keempat. Jadi di sini ada perintah ya. Imla'il farau fi ma ya'ti bi kalimatin tadullu ala mausuf ya. Nah, di sini kita disuruh ngisi nih ya. Disuruh ngisi titik yang kosong ini dengan kalimat ya. Dengan kalimat yang menunjukkan mausuf. Jadi kalau sifah itu contohnya mutafi'ah gini ya, tinggi ya artinya ya. Nah, kita disuruh ngasih kata yang memang di situ bentuknya mausuf. Mausuf itu apa? Ya, mausuf itu yang disifatin. Jadi kalau dulu kita sering dengar adat sama ma'dud. Adat itu angka, kemudian ma'dud itu yang diangka atau dihitung ya. Nah, di sini kita menemukan sifat sama mausuf. Nah, sifat itu adalah sifat, kalau mausuf itu yang disifati. Seperti itu. Oke. Saya kira jelas ya untuk perintah ini ya. Kita disuruh ngasih kata benda yang sesuai dengan sifat di sini. Jadi kalau sifatnya itu muannas, bendanya juga ikut kita cari yang muannas juga ya. Kalau mudzakkar kita cari dengan yang mudzakkar seperti itu. Oke. Oke, tafadhol. Bisa dimulai dari Mas Yudi, nomor 1 Mas Yudi, barangkali bisa dijawab. Ya. Halo Mas Yudi.
Ya, Suara itu. ya. Ya. Iya. Murtafi'ah artinya tinggi ya. Berarti yang cocok di sini apa nih? Fil Madinati. Hmm, baiti ya itu. Baiti. Bait ini mudzakkar Mas ya. Tapi nanti antum jadiin muak, antum jadiin bentuknya jadi jamak, itu nanti jatuhnya jadi muannas. Jadi baita ini apa nih Mas? Baitani. Baitani. Fil Madinati baitani Eh, murtafi'atun. Kalau baitani ini bentuknya musanna ya masih ya, belum jadi jamak ya. Eh, Jadi kalau gitu berarti jamaknya buyut apa nih Mas? Ingat nggak? Baitun, baitani, buyut ya. Nah, eh, buyutun ya. Jadi fil madinati buyutun murtafi'atun seperti itu. Di di coba diterjemahin Mas. Nah, di kota hmm, rumah-rumah ada ya, jangan lupa ya. di 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 daerah kota ada rumah yang tinggi. Ada banyak rumah gitu ya. Ada Ya, ada rumah-rumah banyak yang tinggi seperti rumah-rumah itu. yang tinggi. Iya, Masya Allah. Ya, jadi seperti yang saya jelaskan kemarin ya, ketika mausufnya atau kata bendanya ini nggak ada alif lamnya ya, itu kalau setelahnya itu juga nggak ada alif lamnya, dua-duanya nggak ada alif lamnya, itu kita terjemahkan dengan yang ya, seperti itu. Demikian juga kalau dua-duanya ada alif lamnya, misalkan al buyutu al murtafi'atu misalkan. Nah, dua-duanya ada alif lamnya itu kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan yang. Jadi buyutun murtafi'atun itu artinya rumah-rumah yang tinggi seperti itu ya. Nah, ini salah satu uh, bentuk ya kita nerjemahinya seperti itu. Tapi berbeda kasusnya kalau yang pertama itu pakai alif lam, tapi yang kedua nggak pakai alif lam. Misalkan al buyutu murtafi'atun misalkan ya. Nah, itu kita nerjemahinya kalau yang pertama ada alif lamnya, kemudian yang kedua nggak ada alif lamnya ya. Itu menerjemahkannya dengan makna itu seperti itu. Kalau tadi yang awal tadi yang, sekarang menjadi itu ya. Al buyutu murtafi'atun berarti kita terjemahkan menjadi rumah-rumah itu tinggi seperti itu. Nggak pakai yang ya. Rumah itu tinggi. Oke, tafadhol untuk yang nomor dua, Mas Samit, barangkali bisa dijawab. Li Abi. Ya. Halo Mas Samit, masih di mute ini? Oh belum ya? Atau mungkin Mas Fikrul bisa boleh? Li Abi, Ayah saya ya ayah saya memiliki memiliki sabur Kowiyun ya. Kowiyun iya itu kawi. Kawi kuat ya, artinya Sat? kuat benar ya. Apa yang kuat ya? Nah, anak Oh, bahasa Arabnya apa nih? anak. Nah, waladun ya. Oh ya, waladun. Ya, waladun kawi ya. Waladun Waladun Kowiyun. kawiyun. Jadi diterjemahin coba. Ayah saya memiliki anak yang kuat. Masya Allah. Antum buat ini mas. Masya Allah. Ya ya. Oke. Lanjut di nomor tiga ya. Nomor tiga, Mas Armin masih belum ini nih. Halo Mas Armin? Belum ya? Oke. Mas Yudi, coba tafadhol Mas Yudi nomor tiga. Lekul lekul insani Iya. Mahsusun. Maksus ya. Maksus kemarin artinya apa nih Mas? Mahsus itu kemarin yang pas lagi ikut apa itu? Khusus ya. Khusus. Khusus ya. Khusus. Setiap manusia Memiliki memiliki khusus ya ilmu.
Ilmu ya. Ilmu. Ilmun maksus, boleh. Ilmun maksus, memiliki ilmu yang khusus ya. Ya. Ilmun maksus seperti itu. Oke, coba Mas Fikri dulu nomor 4, Mas Fikri. Hal hal fi hadzal kitabi Hal fi hadzal kitabi latihan bahasa. bun Sa'bun artinya susah ya, sulit ya. sulit. Apakah di haza? Apakah Fi hadza di kitab itu? di Apakah kitab ya di kitab itu? hadza ini ya. Hadza ini Di kitab ini ada pelajaran bahasa Arabnya apa nih? pelajaran. Oh, bentar. Pelajaran tadi Darsun ya. Di judul awal tuh. iya, Ya, Darsun ya. Darsun Sa'bun ya. Darsun Sa'bun. Jadi terjemahannya gimana nih? Apakah di kitab ini ada soal yang sulit? Masya Allah, soal yang sulit ya. Nah, kenapa pakai yang? Karena memang nggak ada, dua-duanya nggak ada alif lamnya ya. Seperti itu. Oke, nomor 5 coba Mas Sidi. Ya. Mas Sidi, halo. Oh iya. Ya Dad. Nomor 5 coba. Mas 5 Sidi. ya. Ya. Bain aja wa Sumatro. Iya. Doyeku. Baina di antara Ah, di antara Jawa dan Sumatera. iya. Di antara Jawa dan Sumatera, doyikun laut doyik apa ya? Dayyik itu sempit ya. Sempit. Bahrun doyikun ya. Masya Allah. Boleh. Bahrun dayyikun ya. Nah, terus? Wahunaka dan hunaka dan di sana. Iya, dan di sana Masya Allah. Masih ingat Dan nih. di sana kasyiratun. Ikan Di apa nih Mas? sana kasyiratun. Ikan apa ya? Jangan ragu Mas, jangan ragu. Lagi ingat Ya. Samakun ya Dad. Iya, Masya Allah ya. Samakun ya. Samakun. Cuman kalau samak ini dia mufrad Mas ya bentuknya ya. Nah, kalau jamak Sama asmak ya. asmakun kasyiratun. Ya, jadi ini jamak yang memang bentuknya dia jamak taksir ya, yang memang polanya nggak ada pola tertentu. Nah, jadi perlu hafalan seperti itu. Jadi jangan kalau misalkan antum tahu terjemahnya samak, nanti antum jamaknya sendiri sumuk gitu misalkan gitu ya. Jadi hunaka asmakun itu ada ikan-ikan yang banyak ya seperti itu ya. Oke, coba Fikri nomor 6. Jaulal buhairah. Haula ya, haula. Iya, haulal buhairah. Ini saya kira mufrad baru ya. Haula di sini artinya di sekitar ya. Di sekitar buhairah. Buhairah. Kalau bahar tadi artinya apa? Itu bahar. Bahar artinya laut ya. Ya. Laut. Nah, bahar laut. Jadi kalau buhairah ya. Buhairah berarti laut yang kecil. Dalam artian di sini itu danau ya. Oh, danau. Itu. Nah, buhairah itu danau ya. Jadi kalau bahar itu lautan, nah, adiknya siapa? Buhairah. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, jadi ini mirip dengan sahabat mulia Abu Hurairah ya. Jadi Abu Hurairah itu kan kata Hurairah sebenarnya berasal dari kata hiroh ya, anak kucing ya. Nah, ini anak kucing nanti diperkecil. Hurairah di sini artinya anak kecil, kalau hiroh itu kucing biasa seperti itu. Nah, kayak sama juga kayak ini bahar jadi buhairah, tadi kan hiroh jadi Hurairah seperti itu.
Ini buhairah di sini artinya danau ya. Oke, bisa dilanjutkan Mas. Haulal buhairah ada Haul- di ada sekitar danau ada di sekitar danau ada rumah-rumah. rumah Bisa bahasa Arabnya apa? baiti ya? Baitun ya. Kalau dijamak jadi Baitun mutanawiah ah, tuh kan tapi baitun ini mudzakkar ya. Kita butuhnya mudzakkar. yang muannas ya. Jadi kalau mau muannas kita jamain aja. Bait Jamaknya rumah. tuh. Baitun, baitani, Oh ya baitani buyutun ya. Seperti itu. buyutun Ya. mutanawiatun wa jam Wah, dan mutanawi apa ya Sat? mutanawi'ah kemarin bermacam-macam ya. Bermacam-macam dan jamilah jamilah Jamilatun wa jamilah. Jamilah ini artinya indah ya. Jadi sebenarnya jamil sendiri kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia itu sebenarnya memiliki banyak makna ya. Bisa nanti itu artinya ganteng ya, bisa cantik, bisa ya. indah gitu. Nah, ini berarti bisa juga kita artikan dengan indah seperti itu ya. Indah. Apa yang indah? Contohnya? Finaun gimana Sat? Boleh, finaun ya. Sekarang Ya, finaun. Tapi finaun dia mudzakkar Mas. Boleh yang lain contohnya? Misalkan manzur ya. Manzur itu artinya pemandangan ya. pemandangan. Manzur itu pemandangan. Kalau kita jamain ya, itu jadinya manazir ya. Manzur nih manazir ya. Itu Sat ngikut ke yang kata sifatnya Sat? Iya, Kasih roh itu. Oh, ikutin kata sifatnya. Ya. Jadi ini nggak ada tamak butoknya, tapi dia bentuknya jamak. Mas. Jadi setiap kata benda yang mudzakkar kalau kita rubah bentuknya jadi jamak itu sifatnya berubah jadi muannas ya. Gitu. Jadi kalau samakon samaka ini asmakon di sini pastinya jadi muannas. Makanya secara sifatnya boleh kita kasih tamak butok seperti ini. Bukan boleh, tapi wajib. Jadi kayak buyut juga ini kan mufradnya kan bait ya. Nah, kita dalam ngasih sifatnya harus kasih yang namanya tamal butoh mutanawiyah. Demikian juga mana ada jamilah seperti itu. Oke, nomor 7 coba Mas Yudi. Ya, itu. Ya. Aina yang mana? Mali. Aina artinya apa nih Mas? Aina? Yang mana itu? Di mana ya? Iya, di mana? Aina di mana? Di mana aliyatun? Di mana aliyatun atau apa ya? Aliyah sama kayak mutafiah Mas ya. Tinggi. Apa? Aliyah ya, tinggi ya. Tinggi ya. Di mana gunung Jabalun aliyatun. Aina Jabalun aliyatun. Aliyah ya. Jabalun aliyatun ya. Tapi jabal di sini mudzakkar ya. Ya. Tapi ini jabalnya mudzakkar makanya kita rubah jadi jamak ya. Aina jamaknya jabal apa Mas? Masih ingat enggak? Jibal ya. Jibal. Ainal jibalu al-aliyatu seperti itu ya. Jadi jabalun jabala nih jibal. Ainal jibalul aliyah. Di mana gunung-gunung yang tinggi ya. Jangan lupa alif lam juga kita pakai alif lam. Oke, coba nomor 8 ya. Tafadhol Mas Salmin barangkali udah gabung? Ya.
Ya, nomor 8, Amin boleh. Aswan tadi sesuatu. Oh ya, boleh apa Mas? Al-Barid, Hawaul baridu boleh. Al-Hawa, Al-Baridu boleh. Ya, fi murtafi'i. Fi, Di boleh diterjemahin dulu boleh? hawa suhu yang dingin. Ya, suhu yang dingin. Di Ada ya, ada di. suhu yang dingin di puncak merpati. Ada di puncak ya. Kalau puncak kan bahasanya kimah ya. Dengan kimmatun itu artinya puncak. Tapi di sini kita butuh yang bentuknya mudzakkar ya. Boleh pakai gunung, boleh. Jabalul Murtafi. Ya. Jadi fi Bil jibali. ya, jibal. Kalau jibal jamak Mas ya. Tapi kalau jamak kan kita harus pakai muannas ya. Tapi di sini kita pakai mudzakkar. Berarti kita pakai mufradnya aja ya. Jadi fil jabali. Bil jabali murtafi. Fil jabali murtafi boleh. Ya. Seperti itu. Oke, sekarang nomor 9 coba Mas Yudi, nomor 9 Mas Yudi. Al-Khalidu Al-Ghalid. Kemarin Al-Khalidu apa ya? Kasiru Al-Ghalidu. Al-Ghalidu tebal Mas ya. Al-Kitabu Al-Khalid Al-Kitabu Al-Ghalidu Kathirul Awrabi ya. Terjemahinnya Mas. Kitab itu tebal. Kasiru Kitab banyak. yang ya, yang enggak ya. Kitab yang ya. Kitab yang tebal itu banyak. Kasiru banyak. Nah, Aurok al-awraq jamak daripada waraq ya. Waraq ini artinya sama kayak kertas ya. Lembaran ya. Banyak lembarannya ya. lembaran. Oh, ada kesalahan. Benar ya? Ya. Ya, apa. Jadi di sini sedikit ini refresh kemarin ya. Jadi ada beberapa contoh ya kalimat itu yang secara penggunaannya seperti ini ya. Yang awalnya nggak ada alif lamnya, tapi yang keduanya ada alif lamnya seperti ini. Katsirul awraq ya. Nah, hal yang seperti ini itu biasanya kalau kita terjemahin ke dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya sama. Jadinya al-awraqu al-katsiratu ya, seperti itu sama. Katsirul awraq sama al-awraqul katsiratu itu maknanya sama ya. Maknanya adalah lembaran yang banyak seperti itu. Jadi kan kalau tadi sifat itu kan kalau diartikan dengan yang itu kan harus dua-duanya itu alif lam
Kayak Afan ya, yang barusan jaringan saya lagi kurang bagus nih tadi. Ya, Afan, Mas Fikro bisa di ini, saya masukin di ini. Share screen-nya belum ini. Oke, ya. Oke, Afan ya, tadi lagi ada kesalahan nih, lagi lemah jaringan di sini. Jadi tadi ya seperti yang saya katakan ya, saya ulangi lagi, bahwasanya kalau tadi kita bahas bahwasanya ketika ada yang namanya ismul zat ya, atau mungkin isim yang kemudian ketemu dengan isim ya, kalau misalkan tadi misalkan baitun jamil misalkan ya, itu kita mengharuskan menggunakan alif lam, atau kita membuang alif lam dengan alif lamnya kita buang dua-duanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita pakai alif lam ya, kita pakai alif lam dua-duanya gitu ya. Tapi kalau misalnya contohnya kalau yang di sini ya, yang kasirul awraq ini ya. Kasirul awraq ini berbeda kasusnya ya. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang kita harus dalam penggunaan sifat itu harus pakai alif lam dua-duanya, atau mungkin nggak pakai alif lam dua-duanya. Ini berbeda kasusnya di sini ya. Nah, kasus yang di sini itu ketika sifatnya itu didahulukan ya. Ini boleh kita menggunakannya dalam
nggak pakai alif lam seperti ini. Ini kathiru awraq dengan awraq al-kathiroh ya. Itu maknanya sama sebenarnya seperti itu. Saya kira bisa dipahami ini ya. Oke, sekarang nomor 10 boleh Mas Fikrul nomor 10 bisa dijawab. Halo? Halo? Yes. Oh ya, udah kedengeran. Ya. Hal zalika mahiru apa ya? Mahir ya. Oh ya Sama. mahir. Ya, kalau pandai boleh. Murid bahasa Arabnya ingat ya? Kenapa? Tilmid ya. Pandai apa? Murid boleh, murid atau anak tadi, anak bahasa Arabnya tadi. Al-waladu ya. Hal dalikal waladul mahiru. Boleh diterjemahin Mas Halo? Apakah anak itu pandai Ya, anak itu pandai. di Bukan anak itu pandai ya, tapi apakah anak pandai itu seperti itu ya? Itunya di belakang. fil la bi ahuk Laib ini permainan ya. pandai di permainan, di dalam permainan. Di dalam permainan, ahuka artinya ini ada akhun sama kak ya. Kalau akhi ya, kalau akhi itu kan saudara saya ya. Tapi kalau akhuka artinya Mas? Saudara laki perempuan ya? Laki-laki Kak. ya, akhun ya. Saudara laki-laki. Saudara laki-lakimu ya, seperti itu ya. Jadi hal dalikal waladul mahiru fil la'ibi akhuka ya. Itu artinya apakah anak laki-laki yang mahir itu ya fil la'ib dalam permainan adalah saudaramu. Nah, seperti itu ya. Ini dalam terjemahnya agak susah ya emang ya. Dalikal waladul mahiru fil la'ibi akhuka itu artinya apakah anak laki-laki itu yang mahir dalam permainan adalah saudaramu. Ini terjemahnya seperti itu. Oke, nomor 11 coba Fatan, nomor 11 Fatan. 6. Ya. 6. Al-kathiratu artinya apa? Kathirah? Dikit itu. Banyak kebalik. Ya. Al-fakihatu. Al-fakihatu. Boleh? Al-fakihatul katsiratu. Hah? Dia apa? Dia artinya apa? Li. Li punya. Punya, berarti? Li. Oh, paham. Al-fakihatu katsiratu lil Ya. tilmidzi mujtahid. Masya Allah. Litil mustahid. Artinya apa nih Fatan? Buah-buahan yang banyak Hmm? punya murid yang pandai. Masya Allah. Kasih murid yang pandai. Masya Allah ya, seperti itu. Punya murid yang pandai ya. Oke. Ini apa nih? Ini dalnya juga lagi susah nih kayaknya, lagi trouble. Ini tilmid ya. Mustahid tadi apa, Falan? Mustahid artinya apa? Pandai.
Mujtahid. Ya. Mustahid, Pandai. rajin ya, Pak. Rajin. Mustahid ya. Mustahid sama nasyid itu mananya sama ya. Sama rajin ya. Oke. Sekarang masuk di tamrin yang kelima ya ini ya. Kawin al-jumlah al-mufidah minal kalimat al-atiyah ya. Jadi kawin itu artinya jadikan seperti itu ya. Jadikan menjadi jumlah al-mufidah. Jadi kalimat yang sempurna minal kalimatil atiyah dari kata-kata berikut ini. Jadi di sini ada beberapa kata ya yang dipisah-pisah. Nah, kita disuruh gabungin nih. Seperti itu. Dalam artian jadi kalau teman-teman kalau di SD mungkin ya, itu kadang-kadang kita dapetin ada beberapa kata yang acak gitu ya. Kemudian disuruh jadiin menjadi kalimat yang sempurna seperti itu. Oke, boleh dimulai dari Mas Yudi ya, nomor 1 Mas Yudi. Tafadhol. Rajin. Ada rizkun, ada Allahi, ada likulli, ada lihayatihi, maksusun makhlukun min. Agak susah ya ini ya. Halo Mas Yudi. Ini diapain nih, Zat? Disusun. Oh. Disusun jadi, Ya, nah, ini kan acak ya kata-katanya ya. Zat. Ini Mas Yudi, halo Mas Yudi. Ini dia lagi di kampung katanya, lagi pulang kampung jadi agak susah, katanya agak susah sinyalnya ya. Dan mungkin apa ya? Tadi ya masih mut ya. Oh ya, Ya. Nah, oh ya, ya. ya. Likulis makhlukin lil hayatillahi rizkun maksusun ya. Maksusun, boleh? Maksusun minallah ya. Boleh diulang Mas, boleh diulang Mas. Jadi gimana dong? Likuli Likuli. setiap makhluk Ya, setiap makhluk. lil hayati yang hidup. Lihayatihi, Lihayatihi rizku maksuson minallah ya. Masya Allah. Ya, benar Mas. Ya, likulli makhlukin ya. Lihayatihi rizkun maksusun minallahi. Masya Allah ya. Bisa diterjemahin Mas? Setiap makhluk yang hidup mempunyai rezeki yang khusus dari Allah. Masya Allah. Gitu. Oke, benar Mas ya. Oke, coba nomor 2 Mas, coba Mas Sarmin, coba Mas Sarmin. Ini kulli alamin itu wajibun alamin. Jadi kulinnas alam nas Amal ya, beramal adalah kewajiban gitu ya. Beramal adalah kewajiban seperti itu ya. al amalu wajib ala kulli nas boleh yang lain? wahidun ini aja. Al amalu wajibun ala kulli wahidin minan nas. Masya Allah. Diterjemahin Mas coba. Setiap amal diwajibkan atas
individu manusia, bukan diwajibkan ya, adalah kewajiban gitu mungkin ya. kewajiban. Al-amalu wajibun, beramal adalah kewajiban gitu ya. Beramal adalah kewajiban setiap individu manusia. Setiap wahidin individu boleh ya, atau setiap orang dari manusia seperti itu. Oke. Nomor 3 coba Fatan, nomor 3 Fatan. Ya, Hmm. eh, 3. Iya, nomor 3. Apa ya? Susah ya. Apa-apa ya. Ma artinya apa ya. Ini yang pertama nih. Saya bentuk ya. Yang pertama satu. Oh, ini ada yang salah nih. Yang pertama asama apa katanya? Asama'u. Oke, ini memang agak susah ya teman-teman ya. Jadi mungkin saya bantu nih Fatan ya. As-sama'u ya, yang pertama as-sama wa ya, wal ardu dan bumi ya, langit dan bumi, Sama ma bainahuma as-sama'u wal ardu bainahuma ya. bainahuma lil juludi. Ma bain. Nah, bukan ya. Nah, Oh, jadi mungkin saya terjemahin dulu ya katanya. As-sama'u wal ardu ya. Ma bainahuma ya. Dalilun liwujudillah ya, seperti itu. Jadi langit dan bumi, apa yang ada di antara keduanya ya, ma bainahuma, apa yang di antaranya merupakan dalil ya, merupakan bukti ya Oh, dari wujudnya Allah. Jadi saya ulangi lagi ya, as-sama wal ardu ma bainahuma ya, dalilun liwujudillah. Ini teman-teman bisa tulis di bawahnya ya. Jadi di sebelah sininya bisa ditulis ini tadi. As-sama wal ardu ma bainahuma dalilun liwujudillah. Jadi dalil tadi itu bisa kita artikan dengan dalil, bisa juga kita artikan dengan bukti seperti itu. Kalau di buku itu ada alanya berarti ala wujudillah. Dalilan ala boleh, dalilan ala wujudillah, pakai alam juga boleh, dalilan liwujudillah. Ya. Di cetakan ada ala. Oh ya, dicetakkan pakai alam. Ini memang sebenarnya kalau secara fuska ya, secara bahasa Arab yang fasih ya, itu biasanya kita pakai ala ya. Cuman kalau pakai alam juga boleh, cuman jarang dipakai aja gitu. Makanya ini dikatakan sama penulisnya seperti itu. Oke, nomor 4 coba Fatan, bisa nggak Fatan? Nomor 4 apa? semoga bisa. Ya, boleh. Oh, iya. Susah ya Fatan ya? Bisa Bau diterjemahin dulu. Bau Gimana? Bau Soalnya putus-putus ini. Bau Izat. Itu yang pertama. Ya, dau ya. Apa artinya? Dau sama nur artinya sama ya. Cahaya. Cahaya. Cuman bedanya kalau dau ya, dau itu ada panasnya seperti itu. Oh. Tapi kalau nur itu nggak ada panasnya. Oh, Cahaya bulan itu kan nggak ada panasnya. Cuman kalau cahaya matahari ada panasnya seperti itu. Bedanya seperti itu. iya. Ya. Oh, iya. Bulan tidak memiliki cahaya. Bahasa Arabnya apa nih, Pak? Coba. Lil Komaru
Laisa Daw. Laisa dulu ya, Laisa dulu ya. Oh, Laisa lil laisa qamari. laisal qamari dawi. Dawi bukan ya, berarti harus pakai nur ya. Oh, Ini sebenarnya agak rancu juga ini. Mungkin yang merevisi belum tahu juga ya mungkin ya. Saya khusnudzonnya seperti itu. Jadi ini kayaknya salah juga penempatannya ya. Harusnya ini saya jawab dulu aja fatanya soalnya ada sedikit kesalahan ya. Jadi yang benar ini sebenarnya laisa lil qamari dzau'un ya. Atau mungkin gini aja fatanya. Untuk sementara ini kita nggak usah membedakan antara dzau dengan nur. Kita samain dulu ya. Dzau itu artinya cahaya, nur itu juga sama artinya cahaya. Meskipun dalam penggunaan dalam ilmu tafsir itu ada perbedaannya. Jadi di ilmu tafsir dzau itu untuk cahaya yang ada panasnya, kalau nur itu cahaya yang nggak ada panasnya seperti itu. Itu kita samain dulu terlebih dahulu. Jadi kalau kita susun jadinya laisa lil qamari oh, nurun seperti itu ya. Bulan tidak memiliki cahaya seperti ya mislu mislu dawi mislu asyamsi seperti itu. dawi asyam. Jadi bulan tidak memiliki cahaya seperti cahaya matahari. Saya kira jelas ya itu ya. Oke. Nah, sekarang nomor 5 coba Mas Fikrul boleh? Nomor 5. Oh, masuk. Ya. Fi Boleh? fi asmarun. Bukan ya, setelah fi ini mesti yang harokat terakhirnya harus pakai kasrah ya. Jadi Oh, yang iya. harokatnya kasrah yang mana nih? Jabal ya? Jabal. Ya. Jabal itu apa, Sat? Jabal gunung. Ya. Oh, gunung. Fi jabali fi jabali laha. Fil Jabali lah kurang tepat ya. Fil Jabali di gunung ada pohon-pohon yang bermacam-macam. Berarti bahasa Arabnya apa nih Mas? Mas Fikri. Fi jabali asjarun ya, Sat, itu pohon. Asjarun boleh? Asjarun. Fi jabali asjarun belum. Belum ya. Pohon-pohon yang bermacam-macam bahasa Arabnya. Bermacam-macam mutanawiatun. Mutanawiyatun benar ya. Laha ya. Maksud Laha apa, Sat? pohon dia memiliki ya. Laha. Oh ya, Jadi kalau li kan saya memiliki, kalau laha dia memiliki. dia memiliki. Hanya kembali ke yang muannas, kembali ke asjar. Laha Laha asmarun ya. asmarun. Asmar ini buah ya. Buah. Asmarun wa aurokun. Wa aurokun boleh ya. Boleh diulangi lagi Mas Fikr? Diulangi. Fil Jabali. Fi jabali laha belum masuk situ. Asjarun laha mutanawiatun. Oh, belum. Pohon-pohon yang dulu ya, yang bermacam-macam ya. Fil Jabali ya. Fi jabali asjarun mutanawiatun ya. Wa laha asmarun wa aurokun. Aurokun ya.
Bisa diterjemahin coba, Mas. Nah, di hutan, di Oh, gunung Mas ya. gunung, di gunung eh, ada 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 asjar pohon, jamak dari syajarah ya. ada pohon-pohon Ya, ada pohon-pohon yang bervariasi, bervariasi bermacam-macam ya. bermacam-macam Yang dimiliki, memiliki ya. yang memiliki Yang memiliki buah, buah-buah buah-buah dan dan aurak ya. Aurak ini tadi kita nemu juga ya. Kathirul aurak tadi kan lembaran yang banyak. Cuman kalau aurak di sini itu artinya daun ya. daun Leaf ya. Daun-daun ya. dan daun-daun. Seperti itu. Oke, itu ya. Oke, lanjut nomor 6 coba Mas Yudi. Nomor 6 Mas Yudi. Nonton. Ya. Riyadatu lisihati. Riyadhah artinya apa nih Mas? Riyadatu. Ada riyadiyah, ada riyadhah ya. Kalau riyadiyah dulu kita mengartikannya MTK ya. Cuman kalau riyadhah itu artinya olahraga. Olahraga ya. ya, Zat? Olahraga. Lisihati untuk sehat ya tadi ya. Untuk sehat. Kesehatan ya. Lisihati sehat ya. Ya, untuk kesehatan ya, untuk kesehatan. Nafi'atun badan ya. Bermanfaat ya. Bermanfaat. Al-badaniyatun badan tubuh ya tadi ya. Badaniyatun Badan ya. tubuh. Jismi apa ya? Jismi Badan. jiwa ya. Ya. Badan. Hampir sama Mas ya. Jisim sama badan memiliki mana yang sama ya. Jadi Mas apa namanya Mas Yudi coba di Riyadhah ini sebenarnya man'ut ya. Man'ut itu yang disifatin ya. Nah, kalau disifatin berarti ada sifatnya. Sifatnya apa? Al-badaniyah. Itu. Berarti Riyadhatu al-badaniyah tuh ya. Olahraga badan ya. seperti itu ya. Riyadhatu al-badaniyatu lisihati. Nafi'atun boleh ya. Nafi'atun dulu boleh. Nafi'atun lisihatil jismi. Masya Allah boleh. Bisa diterjemahin coba Mas. Olahraga badan bermanfaat untuk kesehatan badan. Masya Allah untuk kesehatan badan. Ya, jadi lam di sini bisa kita artikan sebagai untuk ya, bisa juga kita artikan dalam mempunyai. Tergantung kita cocoknya yang mana seperti itu. Ini terkait nomor 6 ya. Oke. Terus sekarang nomor 7 coba sekarang Mas Armin nomor 7 Mas Armin. Ya. Iya hasanatul karimatul mu'minin. Diterjemahin satu-satu dulu coba Mas. Ya ini bagus dan mulia Ya. untuk mukmin, akhlak sifat. Akhlak sifat-sifat ya. Al-akhlaqul karimatu boleh. Karimah. Ya. Iya. Ya. Sifatu hasanatun lil mu'minin. Masya Allah, lil mu'mini ya, bukan mukminin ya. Al-akhlaqul karimatu, akhlak yang mulia adalah sifat ya, adalah sifat yang baik atau bagus ya. Untuk mukmin, seorang mukmin. Oke, benar Mas ya. Oke lanjut coba sekarang Fatan nomor 8 Fatan. Ya, nomor 8. 6. Nomor 8 coba, nomor 8.
Eh, Coba diterjemahin satu-satu coba Fatan. Al-ilmu, ilmu, Ya. misal Misal seperti ya, seperti boleh di dalam di dalam matahari, matahari, apa namanya, langit, langit. sodri apa ya? Lupa. Sodr ini sering kita terjemahin sebenarnya bisa dada ya sebenarnya ya. Tapi kalau dalam hal ini bisa kita terjemahin dengan makna yang lain. Bisa apa ya istilahnya kalau muka lah istilahnya. Oh, Jadi muka bumi misalkan ya itu oh. artinya sadrul ard misalnya seperti itu. Oke. Oke, coba bisa diterjemahin Fatan. Kalau Ya, di al-ilmu, iya ilmu ilmu yang ada di dalam dada ya seperti itu. Ya. Jadi sadr ini artinya dada ya. dada. Ilmu yang di dalam dada ya. Al-ilmu fi sadri, Ya, ilmu yang mislu di dalam mislu 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 seperti syamsi, mislu samsi mislu syamsi as-samai, seperti matahari di mana? di langit. Di langit. Mislu syamsi fi as-samai seperti itu. Oh, mislu syamsi as-samai. Ini kan ada dua nih ya. Oh iya. Nanti al-ilmu Nah, fi sadri mislu mislu asyamsi fis samai. Masya Allah. Ya. Ilmu di dalam dada ya seperti seperti di dalam seperti matahari di dalam langit. Masya Allah di langit gitu aja ya. Jadi di sini bisa artinya di dalam, bisa juga di aja gitu ya. Di langit. Oke ya. Seperti itu. Terakhir nomor 9 ya. Nomor 9 coba saya minta Mas Fikrul. Ya. Nah ini ada mufradat baru ya. Al-kathifah ya. Al-kathifah itu artinya lebat ya. Oh, lebat. Muftarisah. Wild ya. Muftarisah itu liar ya. Coba Mas Fikrul diterjemahin satu-satu. Coba. Fiha artinya halo Mas Fikrul belum kedengaran sampai. Halo. Ya. Diterjemahin satu-satu. Coba. Fiha itu di Ada fi sama ha ya. Kalau fihi itu kan di dalamnya untuk laki-laki ya. Nah, jadi kalau fiha itu di dalamnya untuk perempuan. oh dalam perempuan. Iya. Di perempuan. Al-kathifah artinya lebat ya. Lebat. Kemudian muftarisah ini liar atau boleh kita juga ngartiinnya buas ya. Boleh buas, boleh liar. Buas saja ya, lebih tepatnya. Ghobat itu jamak ya daripada ghobah ya. Itu artinya hutan ya. Hutan. Hayawanat jamak dari hewan. Hewan. Masya Allah. Ya, nanti coba diterjemahin coba. Tadi gua batu apa Sat? Gimana? Ghobat hutan ya. Jadi gimana nih urutannya Mas Fikrul? Di dalam hutan.
di dalam hutan nggak ada ya. Ya, fi ini langsung gabungan dengan ha. Berarti kalau udah ada gabungannya kayak gini ya, berarti kata bendanya yang didahulukan ya. Jadi Oh, al-ghobatu al-kathifatu ya seperti itu. Fiha seperti itu. gobatu Kasih. kasifatu Ya, muftarisatun. fiha dulu ya. Oh ya, fiha muftarisatun Sorry, hayawan. satu. Ini sifat ya. Sifat kalau sifat berarti di belakang ya. Oh, di belakang. Eh, Hutan yang lebat ya. Di dalamnya dan di dalamnya terdapat hewan hayawan terdapat hewan yang Was. yang buas. seperti itu ya. Jadi di sini kita nemuin dua macam bentuk ya. Yang pertama al-ghabatul katsifah, dua-duanya ada alif lam ya. Fiha di dalamnya ada hayawanatun muftarisatun ya. Nah, ini yang kedua, ini nggak ada alif lam, ini juga nggak ada alif lamnya ya. Nah, itu. Hanya saja kalau teman-teman perhatikan hayawanatun ini bentuknya jamak ya. Makanya secara penggunaan sifatnya harus kita gunakan yang namanya tak marbutoh seperti itu. Hayawanatun muftarisatun. Oke ya, saya kira jelas ya untuk ini ya di tampilan yang terakhir ini. Meskipun kadang-kadang masih lebih awal jadi agak susah ya. Ya alhamdulillah sampai terakhir teman-teman sudah bisa menyelesaikan ya. Sekarang masuk di tampilan yang terakhir. Oh masih ada tampilan lagi ini ya. Ini kita disuruh ini nih. Dzakul kalimatin min hadhil kalimat fi jumlatin mufidah. Kita disuruh bikin kalimat ya, bikin kalimat jumlah mufidah yang di dalamnya ada salah satu kata berikut ini. Ada sahih, ada thaqilah, ada dahal, ada qaribah, ada nazif, ada sofiyah dan seterusnya. Oke, saya minta coba dari awal coba Fatan nomor satu Fatan. Sahih. Nah, Ustaz. Ya. Tadi sudah apa, Ustaz? Lupa lagi. Bikin kalimat dari kata-kata berikut ini. Ayo, Ustaz. Sahih, Ustaz. Iya, sahih. Tamrinu At-tamrinu sahihun. Boleh seperti itu ya. boleh Ustaz, dua kata dong. Boleh. Oh, boleh. Iya. At-tamrinu sahihun berarti artinya apa nih, Pak? At-tamrinu sahihun. Artinya? Latihannya benar. Latihan itu ya. Latihan Tamrinu sahihun. Itu benar seperti itu. Nomor 2 coba. Nomor 2 Mas Yudi, dapatnya nomor 2 Mas Yudi. Saqilah itu. Saqilah artinya apa nih Mas Yudi? Saqilah. Saqilah. Saqil lawan katanya khafif ya. Jadi kalau kalimat tauhid khafif atau ala lisan, khafif itu artinya ringan ya. Kalau saqilah itu berat ya. Saqilah itu berat ya, berat. Saqilah. Ini perintahnya apa ya, Dad? Oh iya, tadi batasan keluar ya tadi ya. Ya, disuruh bikin kalimat dari kata-kata yang ada di sini, Mas. Ya, misalnya saya memiliki mobil yang berat misalnya seperti itu, Mas. Boleh. Baik. Analisa jarot di sayarotun ya, sayarotun asakilatun. Ya, jadi kalau saya roten harusnya pakai alif lam Mas ya. Jadi li as-sayyaratu as-saqilatu ya seperti itu.
Ya, boleh seperti itu. Lanjut nomor 3, coba Mas Salmin. Nomor 3, dhahal, Mas Salmin. Dhahal artinya apa nih? Ingat? Dahlun itu berat. Apa Mas? Dangkal. Dangkal, Masya Allah ya. Dangkal ya. Jadi, Dahlun Laut Jawa. Bahrul Jawa. Dakhlun. Bahrul Jawa, dhahlun. Boleh, boleh, boleh. Tapi di sini ada alif lamnya nih, Mas. Al Ya. Boleh, boleh. Jadi Mungkin di depan rumah saya ya, di depan rumah saya ada laut yang dangkal, misalnya seperti itu. Amama baiti Ya, amama baiti. bah ada ya al-bahru Boleh. Al-bahru, dakhlu. al-bahru al-zahlu ya. Di depan rumah saya ada lautan yang dangkal seperti itu. Oke, sekarang masuk di qoribah ya. Qoribah coba saya minta Mas Fikrul ya. Qoribah ya. Qoribah ini artinya dekat ya. Ya. Hadhihi saburatun qoribatun. Boleh, 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 boleh. Ini adalah gitu ya, jadinya gitu ya. Ini adalah papan tulis yang dekat seperti itu. Oke, nomor 5 coba, nomor 5 Fatan, nomor 5 Fatan. An-Nazif ya. Nazif, Nazif artinya apa Fatan? nazif, kacamata Ustaz. Oh, itu nadharah ya. Nazif, Jaket. bukan Nazif. Nazif ini sifat semuanya di sini Fatan ya. Nazif Oh. an-nadzafatu minal iman. An-nadzafatu minal iman itu artinya kebersihan sebagian dari iman ya. Berarti Oh, an-nadzif di sini artinya bersih. bersih. Ya. Saya memiliki kelas yang bersih misalkan. Saya memiliki kelas yang bersih. Li faslun nadhifu. Ya, li al-faslu Li an-nadhifu. al-faslu Seperti itu ya. nadhifu. Boleh, boleh ya, seperti itu. Oke, sekarang nomor 6 coba nomor 6 Mas Sarmin, nomor 6 Mas Sarmin. Sofia. Sofia. Sofi itu Sofia artinya apa nih? jernih. Jernih, Masya Allah. Ya. Di sungai ada air yang jernih. Itu coba diterjemahin Mas, gimana tuh? Ya. Di sungai ada air jernih. Nahrun. Ya. Fin nahri. Fin nahri. Iya. Nahri ya. Ya. Maun Sofiatun. Sofiatu. Maun ya, maun itu kan air ya. Cuman di sini maun bentuknya mudzakkar. Kita jadikan jamak biar jadi muannas ya. Miyau. Ya, miyahun ya. Fin nahri miyahun. Miyaun satu. Ya, fin nahri miyahun safiyatun seperti ya. Di sungai ada air-air yang jernih. Nah, sekarang nomor 7, coba nomor 7 Mas Budi. Hafifah itu apa itu deh? Khafifah ya.
Khofifah. Ini bukan gubernur Jawa Timur ya. Takilah sama al-khofifah. Ya, takilah itu berat, kalau al-khofifah itu ringan. Oh, ringan. Ringan ya, soalnya. Oh ya. Saya memiliki tas yang ringan misalkan. Ini Tas ya, hakibah ya. Li al-haqibatu al-khafifatu misalnya seperti itu ya. Saya memiliki tas yang ringan seperti itu. Sekarang yang coba saya minta sekarang Mas Fikrul nomor 8 coba Mas Fikrul nomor 8. Ya. Yang sahlun ya. Sahlun itu mudah dalam katanya so'ab. Katanya so'abun itu sulit ya, kalau sahlun itu mudah. Tamrinu sahul. At-tamrinu sahl. Masya Allah. Terjemahannya ya Mas. At-tamrin Soal yang mudah. Latihan. Tamrin latihan. bukan soal ya. Tamrin itu latihan ya. Latihan itu udah. Ini suara saya agak menggema di sini ya. Jadi Kayaknya Zat. sekarang saya halo, tes. Oke. Kan nomor 9 coba Fatan nomor 9, coba Fatan nomor 9. Qabihah. Qabihah itu lawan katanya jamilah ya. Kalau jamilah itu indah ya atau bagus, tapi kalau qabihah ini jelek ya. Halo, Fatan? Masih di mute ini kayaknya nih. 6 Zat, 6 Zat. Atau ya, Nah, yang mana Zat? nomor 9. Oh, 9 9. al-qabihah. Apa artinya Zat? Qabihah lawan katanya jamilah ya. Oh, jelek, Jamilah buruk itu ya. artinya buruk ya. Berarti contohnya saya memiliki mobil yang jelek misalkan. Ya. Li sayyaratun qabihatu. Ya. Sayyaratul qabihatu li, boleh seperti itu ya. Mobil yang jelek itu ya. Sayyaratul qabihatu li itu adalah milik saya, seperti itu boleh. Lanjut nomor 10 Mas Sarmin, coba Mas Sarmin. Dayiqah ya. Dayiqah itu artinya sempit ya. Kalau kita melewati gang sempit gitu. Agak susah nih Mas sebenarnya Mas. Cuman saya kira cari yang lain aja boleh, yang lain. Biar nanti menyesuaikan yang lain juga ya. Misalkan yang sempit lainnya itu mungkin rumah-rumah yang sempit ya. Di kota
banyak rumah atau mungkin di kota banyak rumah yang sempit misalkan seperti itu. Ya. Baitu fil madinati. Berarti nanti rumah-rumah, ada rumah-rumah. Banatun fil madinati doyi kotun. Apa, Mas? Namanya? Rumah-rumah di kota sempit. Rumah-rumah yang sempit ya. Rumah yang sempit. Fil madinati buyutun dayiqatun ya, seperti itu. Buyutun Di- fil madinati doyi kotun. Atau mungkin fil madinati buyutun dayiqah gitu Mas ya. Di kota ya ada rumah-rumah yang sempit seperti itu. Fil madinati di depan ya. Fil madinati di dalam ya, atau di Enggak, di maksudnya kota, di awal kalimat. iya, di depan ya, di depan kalimat benar Mas. Oke, sekarang coba nomor 11 Mas Yudi. Nomor Kadirun artinya apa Mas kadir? keruh ya. Keruh, Masya Allah. Keruh Masih tadi. ingat nih ya. Di sungai ada air yang keruh misalkan. Ma'un kadirun. Finahari ma'un kadirun. Bukan nahar ya. Fin nahri ya. Ya. Oh, Kalau nahar itu artinya siang ya. Fin nahri ma'un kadirun. Di sungai ada air yang kadirun. keruh seperti itu. Nah, sekarang ini sama ya, al-kadiru ya. Jadi boleh nih Mas Fikrul coba nomor 12. Ini tinggal menyesuaikan ya, boleh. Kadiru artinya apa, Ustaz? Al-kadir sama nih, kayak nomor 11. ya. Iya. Keruh. Air yang keruh misalkan. Air yang keruh ada di dalam sumur misalkan seperti itu. Al-ma'u al-kadiru seperti itu Mas ya. Ada di dalam sumur berarti artinya fil bi'ri ya, seperti itu ya. Jadi al-ma'u al-kadiru ya, air yang keruh itu ada di dalam sumur fi al-bikri seperti itu. Oke, ini alhamdulillah kita sudah menyelesaikan ya di latihan yang terakhir meskipun agak lumayan susah ya, meskipun itu saya minta teman-teman sering-sering isi ya, kalau bisa semua latihan yang ada di kitab atau isi semuanya ya dari awal sampai terakhir itu kalau bisa diisi semuanya sambil merajaah apa yang sudah kita bahas seperti itu. Oke, sekarang udah dan setengah 6 ya, jadi oke kita lanjut aja nggak apa-apa. Ini sekarang kita masuk di ad-darsul khamis asyar, di pelajaran yang ke-15 ya, ad-darsul khamis asyar. Nah, ini juga modelnya sama ya. Di sini ada alif lam, kemudian di al-khamis juga ada alif lamnya. Makanya di sini jadi pelajaran yang ke-15 seperti itu. Nah, di pelajaran yang ke-15 ini kita akan membahas yang namanya asma'ul tafdhil ya. Apa itu asma'ul tafdhil? Dari kata-kata fadilah ya. Fadilah kan keutamaan ya. Atau mungkin teman-teman dalam hadis mungkin sering dengar yang namanya fadlu sholatul jamaati, atau mungkin sholatul jamaati afdalu min sholatul fadli bi 27 darajah, misalkan seperti itu. Kalau sholat berjamaah itu lebih afdal ya. Lebih afdal daripada sholat sendirian
dengan 27 derajat seperti itu. Nah, di sini kita menemukan yang namanya asmaul tafdil dari kata-kata fadl tadi itu sama afdal, kemudian fadilah, kemudian tafdil. Nah, ini dari akar kata yang sama sebenarnya. Jadi asmaul tafdil itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, itu agak susah juga sih kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Cuman intinya isim di sini menunjukkan suatu kelebihan seperti itu. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan ya, di sini ada yang namanya kabirun, kemudian tawilun, wasi'un, alimun, dayyikun. Nah, ini semuanya ya, seperti teman-teman ketahui, ini adalah semuanya sifat ya. Hanya saja di setiap sifat ini kalau kita tambahin dengan hamzah ya di awal kalimat seperti ini, ya, ini nanti berubah menjadi asmaul tafdil ya. Jadi kalau kabirun jadi akbar ya, itu artinya yang lebih besar seperti itu. Jadi kalau kabirun itu besar, akbar itu jadinya yang lebih besar. Ya. Atau juga bisa kita artikan yang paling besar juga bisa, tergantung nanti penggunaannya di kalimatnya seperti apa. Ya. Nanti insya Allah dikasih contohnya sama penulis insya Allah. Jadi intinya teman-teman tahu dulu bahwasannya di sini kita punya yang namanya ismu sifah. Tapi kalau kita tambahin dengan hamzah seperti ini ya, jadinya memiliki makna asmaul tafdil. Jadinya yang dari kabiran dari akbar itu besar menjadi yang lebih besar atau paling besar ya. Tawilan itu panjang, atwal itu artinya yang lebih panjang atau yang paling panjang seperti itu. Bisa lebih panjang atau paling panjang. Wasi'un ausa ya. Luas, ausa itu lebih luas. Alimun itu alim ya. Alam itu lebih alim. Dayyikun itu sempit ya. Adiyak itu lebih sempit atau paling sempit. Tergantung nanti penggunaannya seperti apa. Berarti kalau alam lebih rajin, lebih berilmu gitu ya? Lebih berilmu benar katanya. Oh. Tapi bisa juga nanti kita artikan paling berilmu, tergantung nanti penggunaannya di kalimatnya seperti apa. Gitu. Oh, iya. Intinya dari yang namanya ismu sifah, kalau kita tambahin dengan hamzah, itu nanti berubah jadi asmaul tafdil. Nah demikian pula di sebelah sini ya, ada qawiyun, kalau kita tambahin dengan alif menjadi aqwa. Yang qawiyun tadi artinya kuat, kalau kita tambahin dengan hamzah menjadi yang paling kuat atau yang lebih kuat seperti itu. Nah, demikian juga sahlun ya. Sahlun kan mudah. Ashal itu menjadi lebih mudah atau paling mudah. Tergantung penggunaannya nanti. Nah, ini mahal ya. Agula itu lebih mahal atau paling mahal. Raqiqun itu tipis ya. Kalau arok ya. Kalau arok itu lebih tipis. Khafifun itu ringan, kalau akhaf itu lebih ringan atau paling ringan. Oke, saya kira bisa dipahaminya ini ya. Nah, jadi yang tadi awalnya itu adalah na'at atau sifah ya. Ini kalau ditambahin dengan hamzah itu jadinya ismu tafdil. Oke, kita masuk di sini ya. Tafadhol saya minta coba Mas Fikrul bisa dibaca ini Mas Fikrul. Halo? Ya. Ini Ustaz. Ya, yang di kalau al-babu. Al-babu akhbaru minan nafidati. Boleh, lanjut. An-nafidatu. An-nafidatu asgoru minal babi. Ya. Al-mistoratu atwalu minal kolami. Al-qolamu asgoru minal mistoroti. Aksaru ya. Aksaru minal mistoroti ya. Bisa diterjemahin coba Mas ini. Al-babu Akbar min ya. Akbar minan nafidati ya. Iya. Jadi kalau kabir tadi artinya apa kabir?
Besar. 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 Besar tadi. Ya, kalau kabir itu besar, jadi kalau akbar jadinya Sangat besar. bukan ya. Lebih Mungkin besar tadi dari. ya Lebih lebih besar ya. Dari. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, kalau di sini itu sifat ya, kalau kita tambahin dengan hamzah itu nanti artinya bisa berarti lebih besar ya, atau bisa jadi paling besar seperti itu. Nanti tergantung penggunaannya. Nah, berhubung di sini seperti ini ya, ada bab, kemudian ada min ya, ada nafidah. Jadi di sini akbar ini kita maknainya dengan lebih besar seperti itu. Jadi tidak itu pintu atau misalnya asghar min ya. Coba sogir bahasa Indonesianya apa Mas Fikro? Sogir. Sogir itu kecil ya. Berarti kalau asghar berarti lebih kecil seperti itu. Berarti an-nafidatu asghar minal bab ya. Itu artinya an-nafidah jendela ya. Jendela lebih kecil. Lebih kecil min dari ya. Dari Al-bab. albab. Ya, dari pintu. Pintu. Dan ingat-ingat teman-teman sekalian ya, setelah min ya, mirip dengan fi. Kalau fi kan harus yang namanya harakat terakhirnya dengan kasroh. Demikian juga min ya, harakatnya yang terakhir harus kasroh juga seperti itu. Lanjut di baris setelahnya, baris yang bawahnya. Atwal min. Tawil ya, tawil artinya apa nih? Tawil masih kan enggak? Tawil panjang ya. Jadi kalau panjang berarti kalau atwal lebih panjang seperti itu ya. Al-mistaratu atwal minal qalami berarti artinya penggaris itu lebih panjang. Penggaris itu lebih panjang dari kolam bolpen ya, kolam ya. Putus-putus. Ya, halo. Halo. Iya, udah set. Ya. Ya. Al-qalamu aksara min Halo. Avanzat masih putus-putus.
Halo. Ya, Ustaz. Dinati Syari artinya syari. Jalan raya ya. Halo. Halo. Ya, Ustaz. Masuk, Ustaz. Alhamdulillah, jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Ya, jelas. Ulang lagi. Ini tadi menunggu di sini atau mungkin Fatan Sudah. sudah kedengaran suaranya. Sudah. Diterjemah coba Mas Sidi. Asyari'u fil madinati awsa'u min at-tariq fil qaryah. Asyari'u fil madinati awsya'u min at-tariqi fil qaryah. Ya. Asyari'u Ya. Jalan rumah raya asyari'u. ya. Oh, jalan raya. Jalan raya. Jalan raya di kota Aswa'u lebih luas. Ausa ya. Ausa lebih luas, Masya Allah. Ya. Aswa'u lebih luas dari Jalan ya. Jalan setapak ya. Jalan raya di kota lebih luas daripada jalan di desa. Iya, boleh seperti itu ya. Jadi sebenarnya di sini kita menemukan dua mufradat yang hampir mirip ya, antara syari' dengan tariq ya. Ini kalau syari' itu jalan raya, kalau tariq itu jalan setapak, misalnya seperti itu ya. Nah,
Tapi untuk mungkin kalau yang torik itu mungkin beda lagi artinya ya. Torik itu jalan setapak, tapi kalau torik itu biasanya orang yang mengetuk pintu biasanya. Kalau kuyat ruku. Nah, kemudian lanjut ya di sini ya, anta aqwa min akhi kasogir. Ini kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia jadinya anta, apakah kamu ya? Mungkin saya terjemahin sekalian ya. Anta aqwa min akhi kasogir, apakah kamu lebih kuat ya dari saudaramu laki-laki yang kecil seperti itu. Akhi kasogir, dan akhi itu adalah saudara laki-laki saya ya, atau saudara laki-lakimu ya. Akhi kasogir, saudara laki-laki yang kecil. Naam, ana aqwa min. Ya, saya lebih kuat darinya seperti itu. La lastu aqwa minhu bal ana ad'afu minhu. Tidak, aku tidak lebih kuat ya. Aku tidak lebih kuat. Lastu aqwa minhu darinya, akan tetapi saya ad'af minhu, saya lebih lemah darinya seperti itu. Oke. Mungkin untuk sementara ini kita cukupkan sampai sini dulu ya, berhubung ini kayaknya kurang kondusif masalah Ini kata Ustadznya disuruh diakhiri aja, ditutup. Mungkin nanti dilanjutkan lagi minggu depan ya. Ustaz udah keluar. Iya udah. Oh iya udah keluar. Iya. Kan tadi nggak ada suaranya. Oh yaudah. Yuk. Ya, ya. Assalamualaikum. Salam. Kasih ya. Assalamualaikum. Salam.